Oke, halo. Eh, selamat selamat malam untuk semester 5 mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan pertama sama pertemuan kedua nih sebenarnya. Ya, untuk pertemuan kedua kita asinkronus karena saya sedang ada di diklat jadi belum sempat kemarin untuk mengajar. Nah, ini jadi saya di sini akan menjelaskan secara singkat dan sederhana tentang materi kita di pertemuan pertama sama pertemuan kedua. Oke, jadi inilah dia mata kuliah perilaku konsumen untuk prodi bisnis dan manajemen mudah. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pada materi yang ini adalah mengetahui apa saja yang akan dipelajari dalam perilaku konsumen dan mengenal dengan benar siapa konsumen tersebut. Oke, indikator yang akan kita pelajari ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah tentang pengertian dan cakupan, yaitu pengertian dari perilaku konsumen sama cakupan dari ilmu perilaku konsumen itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari tentang siapa itu konsumen. Jadi siapakah yang dimaksud dengan konsumen tersebut, itu akan kita bahas di materi yang ini. Kemudian kita juga akan membahas ciri-ciri dari konsumen seperti apa. Kemudian kekuatan untuk meneliti, artinya kekuatan utama yang dapat mempertajam penelitian tentang konsumen itu sendiri. Nah, di sini kita akan diawali dengan pengertian terlebih dahulu. Untuk poin pertama, perilaku manusia. Jadi perilaku konsumen itu bisa diartikan sebagai perilaku manusia dalam membeli suatu produk. Produk di sini berupa barang atau jasa ya, teman-teman. Itu pengertian pertamanya. Pengertian keduanya, perilaku konsumen adalah hal-hal yang mendasari konsumen untuk menentukan keputusan pembelian. Berarti apa saja nanti yang mempengaruhi atau mendasari konsumen untuk membeli suatu barang, ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, dalam membeli produk, barang atau jasa akan memikirkan harga, kualitas, dan kegunaan. Dan yang keempat, kegiatan memikirkan atau mempertimbangkan atau mempertanyakan suatu barang atau jasa merupakan atau termasuk dalam perilaku konsumen. Oke, itu dia 4 hal yang bisa teman-teman cermati terkait dengan pengertian perilaku konsumen. Baik dalam perilaku dalam membeli, hal-hal yang mendasarinya, kemudian harga, kualitas, dan kegunaan yang mempengaruhi, kemudian kegiatan memikirkan atau mempertimbangkan terkait barang yang akan dibeli tersebut atau digunakan. Perilaku konsumen ini sendiri, menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi juga termasuk, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi dari tahap awal mencari, kemudian membeli, kemudian menggunakan, kemudian mengevaluasi apakah ada manfaatnya ataukah sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan dengan yang didapatkan. Seperti itu. Dan untuk pembagian perilaku konsumen itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, perilaku konsumen yang rasional. Artinya tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu kebutuhan mendesak, utama atau primer, serta daya guna produk terhadap pembelinya. Itu yang perilaku konsumen yang berpikir secara rasional. Sedangkan yang satu lagi berpikir secara irasional. Artinya, perilaku konsumen tersebut mudah terbujuk, mudah terayu oleh adanya iming-iming diskon,
iming-iming undian atau marketing suatu produk. Nah, tanpa memikirkan atau mengedepankan aspek kebutuhan dan kepentingan. Sangat beruntung jika kebutuhan yang mendesak atau utama atau primer itu memiliki diskon. Sangat beruntung. Tapi kalau barang-barang yang tidak terlalu utama, diskon dan dibeli itu termasuk dalam pemikiran yang irasional. Siapa yang di sini nanti boleh mengaku. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari konsumen menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong. Jadi ada 4 hal. Yang pertama tentang budaya, yang kedua ada tentang tingkat sosial, yang ketiga ada tentang kepribadiannya, dan yang keempat ada tentang psikologis. Nah, kalau budaya ini sendiri merupakan kumpulan nilai, persepsi, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas secara lebih rinci seperti apa budaya, tingkat sosial, pribadi, dan psikologis itu. Nah, jadi kalau untuk budaya ini sendiri, faktor yang mendasar yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Determinasi yang paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Ini yang disampaikan oleh Kotler ya. Jadi memang budaya mempengaruhi dari perilaku konsumen. Konsumen yang keturunan Chinese, Tionghoa tentu akan membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya karena memang itu kebutuhan utama mereka. Ya tidak seperti membeli baju yang berwarna merah ketika merayakan Imlek, merayakan tahun baru Imlek seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tingkat sosial. Tingkat sosial ini bisa diartikan sebagai bagian atau kelompok yang memiliki kecenderungan homogennya dan memiliki minat, nilai, dan perilaku yang sama. Jadi tingkat sosial ini biasanya memiliki minat, nilai, atau perilaku yang sama. Ini nanti semua faktor-faktor yang pengaruhinya terutama hal dari pendapatan, tingkat sosialita, juga dari pekerjaan. Jadi misalnya sama-sama pengusaha. Dari faktor kekayaan juga para sultan misalnya. Dari pendidikan, para doktor, para profesor berkumpul. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ketiga, pribadi, ini merupakan keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh karakter atau sifat pribadi seseorang. Artinya, keputusan ini memang berdasarkan atas kepribadian seseorang. Seseorang ada yang menyukai menggunakan misalnya wanita, dia kemana-mana harus menggunakan lipstik, maka dia membeli lipstik. Ada wanita yang kepribadiannya tidak suka menggunakan lipstik, maka dia tidak akan membeli lipstik. Nah, contohnya dari segi umur itu juga berpengaruh. Orang yang sama, tapi ketika berbeda usia, tentu keputusan dalam pembelian juga berbeda. Lifestyle atau gaya hidup, kalau anaknya gaul, tentu yang dibeli seperti apa. Dari jabatannya juga, kalau orang-orang jabatan di pemerintah mungkin membelinya pantopel, dasi yang keren, yang mahal, atau kaos kaki yang memang bagus, seperti itu. Ini juga mempengaruhi dengan keadaan ekonomi. Ada kesamaan juga dengan tingkat sosial, personalitinya, dan bagian pemikirannya dan lain-lain. Itu bagian untuk kepribadian. Nah, kalau untuk yang psikologi sendiri adalah cara yang digunakan untuk mengenali perasaan dari konsumen. Nah, 4 faktor dari psikologis ini utamanya adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, sama keyakinan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang budaya, ini adalah sub budaya. Ada 5 poin. Yang pertama adalah negara. Jadi setiap negara masing-masing punya budaya yang berbeda. Jadi seorang individu menggunakan jasa dan produk, barang dan jasa juga dipengaruhi oleh di mana dia, negara mana dia tinggal. Contoh, ada
TikTokers namanya Ragil, ketika di Indonesia dia akan membeli sesuatu yang terkait dengan budaya Indonesia. Saat ini dia tinggal di Jerman, dia juga akan mengikuti budaya yang ada di Jerman. Agama, ini jelas agama punya budaya masing-masing. Tentu kalau ketika kita udah membahas terkait agama, yang kita beli tentu perlengkapan dari agama itu sendiri. Kalau agamanya A, tidak mungkin membeli perlengkapan agamanya B, kecuali ingin memberikan hadiah. Kelompok ras ini juga masing-masing ras juga memiliki budaya masing-masing. Apalagi di Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman dari ras, suku, itu memang memiliki masing-masing budayanya. Itu mempengaruhi dari apa yang dibeli. Area geografis juga, kalau misalnya daerah dingin, tentu yang dibeli jaket-jaket yang tebal. Tidak mungkin yang dibeli malah kaos singlet, yang digunakan kaos singlet. Pasti dia akan membeli jaket yang tebal. Kalau di daerah yang tropis, mungkin jaket yang tebal sangat jarang digunakan atau jarang dibeli. Jadi biasanya pemasar juga dalam pemasaran ini sendiri, dalam menjual suatu barangnya, jasa atau barangnya, juga melihat dari kebudayaan di sekitar, seperti itu. Nah, aksinya adalah pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sub budaya tersebut. Ini jelas sekali ya. Nah, selanjutnya faktor sosial. Ini ada 4 poin. Yang pertama adalah kelompok acuan atau referensi. Nah, kelompok yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku konsumen. Nah, disebut kelompok keanggotaan yang terus-menerus berinteraksi dengan keanggotaan seperti keluarga, sahabat, rekan kerja, dan lain-lain. Jadi faktor sosial itu poinnya ada 4. Yang pertama adalah kelompok acuan atau referensi seperti keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Artinya suatu kelompok yang memang sangat sering sekali berinteraksi. Jadi kalau anak Vespa, tentu yang dibeli perlengkapannya Vespa. Itu dia. Nah, keluarga memang salah satu bagian dari kelompok acuan, tetapi dia bisa berdiri sebagai salah satu faktor. Salah satu faktor sendiri ya. Keluarga, family. Jadi anggota keluarga dapat saling mempengaruhi dalam mengkonsumsi sesuatu. Jadi di dalam agama, di dalam keluarga biasanya biasanya memiliki agama yang sama, sering membahas tentang politik, ekonomi bersama-sama. Jadi meskipun jarang berinteraksi, karena mungkin misalnya anaknya kuliah di tempat yang jauh, orang tuanya di mana, cuman pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen juga sangat besar, karena memang sudah bisa dikatakan sudah menjadi ciri khas mereka, kalau keluarga ini seperti apa, gitu. Kemudian ada peran. Ini adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat. Biasanya ditentukan dari peran atau status sosial konsumen. Contoh, kalau beliau adalah seorang pendeta misalnya, beliau adalah seorang pemuka agama, maka barang atau jasa yang dibeli terkait dengan keagamaannya tersebut. Misalnya dia seorang seorang musisi. Nah, makanya dia yang dibeli adalah hal-hal yang terkait dengan musisi. Dan terakhir, status sosial. Ini juga setiap peran akan mempengaruhi status dalam sosial. Contohnya, seorang pejabat akan menggunakan pakaian dan kendaraan yang mewah. Jadi status sosialnya di masyarakat seperti apa? Karena seperti para selebritis contohnya, biasanya menggunakan baju yang mahal hanya satu kali. Atau kalau mau menggunakan baju itu lagi mungkin dalam jangka waktu yang sangat lama. Ketika ada 2 orang selebritis, apalagi papan atas Indonesia, yang menggunakan baju yang sama, sering menjadi sorotan, seperti itu. Jadi memang itu karena status sosialnya, karena mereka memang dalam kalangan selebritis, mau tidak mau harus seperti itu. Kita lanjut, untuk faktor pribadi ada beberapa. Yang pertama adalah usia, ini jelas. Jadi selera dan kebutuhan setiap orang akan selalu berubah dengan semakin bertambahnya usia mereka.
Kalau saat siapa salah satunya di sini? Misalnya Danang. Danang saat usia 5 tahun mungkin masih meminta apa namanya mobil-mobilan atau robot-robotan. Tapi ketika usia sekarang mungkin yang diminta adalah mobil beneran gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pekerjaan itu jelas juga mempengaruhi dari bagian dari faktor kepribadian, faktor dari pribadi. Pekerjaan, jenis pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi jenis produk yang mereka beli. Lifestyle atau gaya hidup dapat menunjukkan gambaran kehidupan mereka yang tercermin dari aktivitas, hobi, dan opini mereka. Misalnya, eh, orang-orang yang memiliki hobi main golf, tentu yang dibeli perlengkapan golf, bukan perlengkapan basket. Seperti itu. Kondisi ekonomi. Nah, jadi kalau kondisi ekonomi ini yang mempengaruhi adalah pendapatan, savingnya bagaimana, serta kekayaan yang bisa mereka belanjakan. Berapa, lu punya duit berapa? Jadi gitu. Jadi kadang kita punya keinginan, punya punya gaya hidup seperti apa, punya keinginan seperti apa, punya status sosial seperti apa, punya kelompok seperti apa, punya keluarga seperti apa. Tetapi jika kekayaannya tidak mendukung, maka kita juga belum tentu bisa untuk memenuhinya. Nah, yang bikin cilaka adalah kita punya gaya hidup yang mewah, tetapi kita punya kekayaan yang tidak mendukung dan kita memaksakan hal tersebut. Ini yang cilaka. Dan terakhir adalah kepribadiannya itu sendiri. Jadi setiap tipe kepribadian konsumen akan memiliki pilihan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu dia. Lanjut. Ini adalah faktor dari psikologis, ya. Menurut Kotler, persepsi adalah oke. Persepsi itu bagian dari yang di sana. Jadi faktor psikologis ada 4. Yang pertama ada motivasi, ada pembelajaran, ada persepsi, dan juga ada keyakinan. Salah satunya kan faktor psikologis adalah persepsi. Persepsi ini seorang konsumen yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Nah, persepsi ini sendiri menurut Kotler adalah proses yang digunakan oleh konsumen untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Nah, persepsi ini tidak hanya karena adanya rangsangan fisik, namun juga adanya rangsangan dari lingkungan. Artinya lingkungan mempengaruhi dari faktor psikologis. Oke. Selanjutnya di sini ada motivasi. Ya, terdapat sesuatu yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Sebagai contoh, adik kita ulang tahun, anak kita ulang tahun, maka mendorong kita untuk membeli sesuatu untuk membahagiakan adik atau anak kita tersebut. Itu motivasi, ya. Selanjutnya, di sini ada pembelajaran. Pembelajaran itu perubahan perilaku konsumen yang timbul dari pengalamannya. Poinnya dari pengalaman ya, sehingga saat konsumen bertindak, pengetahuannya pun akan bertambah. Artinya ketika konsumen membeli, misalnya dia butuh sambal, saus, ketika dia beli mereknya A ternyata kurang puas, maka dia akan membeli merek yang B, seperti itu. Nah, teori pembelajaran ini mengajarkan para pemasar dapat membangun permintaan suatu produk dengan mengkaitkannya pada dorongan yang kuat. Itu dia. Dan yang selanjutnya adalah keyakinan. Gambaran pemikiran yang dianut konsumen tentang suatu hal melalui tindakan dan belajar konsumen mendapatkan keyakinan dan sikap. Ini dia. Keyakinan itu terkait dengan keyakinan dan sikap. Nah, keyakinan ini mungkin didapat dari pengetahuan, pendapat, atau kepercayaan. Keyakinan konsumen dapat membentuk citra produk dan merek, serta konsumen akan bertindak berdasarkan dari citra. Semakin tingginya keyakinan suatu konsumen terhadap suatu barang, produk, maka semakin tinggi juga nilai produk tersebut.
Contoh sama-sama air mineral, merek A, B, C, dan D. Kita mungkin contohnya Aqua. Kita kalau membeli air mineral pasti sering banget keceplosan kita bilang mau beli Aqua, walaupun mereknya yang kita beli bukan Aqua. Kadang seperti itu. Jadi memang itulah keyakinan dari apa namanya masyarakat yang membentuk citra dari produk itu sendiri atau citra dari merek itu sendiri. Jadi merek Aqua tadi bisa lebih tinggi karena adanya keyakinan dari masyarakat atau dari konsumen. Nah, kalau untuk sikap itu sendiri adalah merupakan suatu evaluasi perasaan, emosional, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan serta bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap ini diambil ketika masih menyangkut terhadap pembelajaran, menyangkut tentang adanya evaluasi. Jadi sikap ini diambil ketika sudah mencoba produk itu secara langsung dan mengambil kesimpulan. Nah, sebaiknya perusahaan itu menyesuaikan produk dengan sikap yang sudah ada daripada harus mengubah sikap konsumen, karena merubah sikap konsumen membutuhkan biaya yang besar. Artinya, lebih baik kita mengikuti keinginan para konsumen daripada kita harus merubah mindset atau keinginan atau sikap dari sekian banyak konsumen. Itu kita butuh biaya yang besar seperti kayak promo-promo. Jadi kayak semacam kita mau menciptakan suatu produk baru yang belum pernah belum pernah dikonsumsi atau belum pernah disukai oleh para konsumen. Nah, ini kita butuh benar-benar apa namanya promosi yang besar-besaran, butuh merubah mindsetnya para konsumen itu luar biasa membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Daripada seperti itu mending kita mengikuti apa maunya konsumen dengan tetap melakukan inovasi-inovasi yang efektif dan efisien seperti itu ya. Nah, ada faktor tambahan nih yang mempengaruhi perilaku dari konsumen, yaitu stimula pemasaran yang disebut sebagai marketing mix. Nah, marketing mix ini seperti produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Artinya apa? Jadi, produk ini terkenal atau tidak terkenal, atau produk ini direkomendasikan oleh dokter atau tidak. Ketika masa-masa pandemi, produk ini apakah bagus apa enggak nih? Karena bisa saja suatu produk memiliki kualitas yang sama, tapi dia apa namanya disponsori oleh sesuatu yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Dari harga juga menentukan, walaupun kualitasnya lebih rendah, tapi harganya juga lebih rendah. Pada saat itu keuangannya belum mencukupi, sehingga harga menentukan dari faktor mempengaruhi dari perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa. Promosinya nih tadi dia, promosinya. Jadi bisa dikatakan kalau promosi ini bisa bagaimana para marketing memasarkan barang-barangnya, bisa juga memberikan diskon-diskon. Dan saluran dari distribusi itu sendiri. Nah, bagaimana barang-barang tersebut dipamerkan, bagaimana barang-barang tersebut didistribusikan ke masyarakat, ke konsumen, seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan pengambilan keputusan dari para konsumen. Yang pertama, konsumen akan melakukan pengenalan masalah. Artinya, seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapi. Jadi pertama ada masalah dulu. Kemudian ketika ada masalah atau adanya kita sebutnya masalah atau kebutuhan ya. Masalah atau kebutuhan itu poin pertama. Kemudian kita berlanjut kepada mencari informasi. Ini contohnya misalnya kayak Pian atau Pian mau hobi bermain game ya kan. Jadi dia punya permasalahan yaitu dia tidak punya apa ya? Tidak punya koin atau tidak punya sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membeli item-item yang ada di gamenya. Maka dia akan mencari informasi. Langkah selanjutnya yang kedua, mencari informasi seperti apa yang paling tepat untuk gamenya dia. Kemudian melakukan pengevaluasi alternatif. Jadi setelah mendapatkan info, dievaluasi segala alternatifnya, keputusan maupun informasi yang diperoleh. Baru setelah mengevaluasi, misalnya punya beberapa
punya beberapa pilihan, maka itu semuanya dievaluasi mana yang paling sesuai. Baru dilakukan keputusan pembelian. Gue mau beli ini akhirnya seperti itu. Nah, setelah itu adanya faktor keputusan. Jadi waktu pengambilan keputusan itu berbeda, ditentukan oleh waktu, kondisi uang, lokasi, dan jauh. Jadi misalnya Pian atau Mario mau beli bibit ikan, misalnya, atau mau beli makanan ikan arwana. Oh, saya mau beli makanan ini karena bagus, sekian. Saya sudah memutuskan, jebret. Nah, tetapi keputusannya Mario itu ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Jadi adanya waktu, kondisi, uangnya Mario, lokasinya yang jauh dan bagaimana, seperti itu ya. Dan terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Jadi setelah membeli barang tadi, misalnya makanan dari arwana tadi, Mario mengevaluasi tingkat kepuasan atau bagusnya produk tersebut untuk ikan-ikan arwananya, seperti itu. Nah, endingnya adalah gue beli lagi nggak ya? Puas, tidak puas, sangat puas, kurang puas, atau biasa aja. Itu endingnya. Nah, kemudian kenapa kita perlu mempelajari perilaku konsumen? Ada 3 hal, teman-teman ya. Pian, Mario, siapa lagi? Sri, Rahayu, Mbak Sri Rahayu, sama siapa? Danang, sama siapa lagi? Ayudina. Nah, ini dan lain-lainnya. Jadi ada 3 poin penting ya, 3 poin alasan yang membuat kita harus mempelajari perilaku konsumen. Pertama adalah kepentingan dari pemasaran. Marketer harus memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan konsumsinya untuk merancang strategi dengan baik. Karena kalian di sini adalah sebagai marketer atau sebagai pemproduksi atau sebagai organisasi nantinya atau sebagai pengusahanya, maka kalian wajib mempelajari perilaku konsumen. Oke. Yang kedua, kepentingan pendidikan dan perlindungan. Untuk kepentingan pendidikan dan perlindungan konsumen itu sendiri, di mana pemerintah juga berkepentingan untuk tahu dan mempengaruhi kepentingan konsumen. Walaupun kita sebagai produsen, kita sebagai marketer, kita sebagai bagian dari organisasi, tapi kita juga merupakan berperan sebagai konsumen karena memang suatu barang, produk itu diciptakan karena untuk saling memenuhi. Jadi kita juga walaupun sebagai pencipta barang, juga kita sebagai pencipta atau pemilik barang, kita juga tetap membutuhkan barang-barang yang lain. Maka kita juga sebagai konsumen. Makanya kita perlu untuk mengetahui perilaku konsumen untuk pendidikan dan perlindungan konsumen itu sendiri. Kemudian ada rumus undang-undang untuk merumuskan kebijakan masyarakat dan undang-undang perlindungan konsumen. Ini bagian dari pemerintahnya, seperti itu. Oke. Dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan ketiga sebenarnya ini. Ketiga, karena kita pertemuan pertama kita membahas tentang RPS kemarin. Oke. Nah, untuk semester 5 saya punya satu tugas untuk kalian terkait dengan materi yang barusan disampaikan. Nah, ini dia. Saya pengen tahu ending dari kalian pernah membeli suatu barang. Apakah kalian merasa puas, tidak puas, sangat puas, kurang puas, atau biasa aja? Jadi silakan kalian ceritakan, sampaikan salah satu salah satu peristiwa ketika kalian memilih salah satu barang atau jasa. Membeli menggunakan salah satu barang atau jasa, kalian silahkan ceritakan dengan bahasa kalian masing-masing bagaimana proses kalian ketika kalian akhirnya membeli barang tersebut sampai akhirnya kalian memiliki endingnya atau evaluasinya. Nah, artinya apa? Jadi ini adalah tahapan pengambilan keputusan dari para konsumen. Kalian menjelaskan kenapa kalian akan memilih barang atau jasa tersebut itu sebagai permasalahan. Bagaimana kalian mencari informasinya? Bagaimana kalian mengevaluasi alternatif-alternatif dari barang-barang atau jasa yang ada? Kemudian bagaimana kalian mengambil keputusan? Bagaimana faktor-faktor keputusan mempengaruhi pengambilan keputusan kalian? Dan terakhir bagaimana hasil evaluasi kalian pasca pembelian? Itu saja tugasnya, satu sederhana, kita akan tugas akan ditunggu paling lambat kita masuk perkuliahan hari Rabu ya. Hari Rabu berarti ditunggu paling lambat hari Selasa jam 12 malam. Oke. Terima kasih untuk semester 5, sampai jumpa di minggu depan.
Selamat malam.